Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Fauzia. Saya akan mempresentasikan tentang tugas besar mata kuliah Kimia Analisis Lingkungan dengan judul Analisis Kualitas Udara Ambien Karbon Monoksida, Sulfur Dioksida, dan Nitrogen Dioksida terhadap gangguan pernafasan pada masyarakat di Kota Manado dan Surabaya. Point of presentation, yang pertama latar belakang, yang kedua kajian pustaka, yang ketiga metode penelitian, yang keempat pembahasan, dan di akhir ada daftar pustaka. Poin yang pertama latar belakang. Tujuan dari diadakannya penelitian ini yang pertama untuk mengetahui tingkat konsentrasi karbon monoksida atau CO2, yang kedua untuk mengetahui tingkat konsentrasi nitrogen dioksida atau NO2, yang ketiga mengetahui tingkat konsentrasi sulfur dioksida, yang keempat mengetahui dampak gas pencemar udara terhadap sistem pernafasan, dan yang terakhir adalah mengetahui kualitas udara ambien dan upaya pengendalian pencemaran udara. Lokasi sampling. Dipilih lokasi jalan raya titik kemacetan di kota besar. Parameter yang digunakan adalah gas nitrogen dioksida, sulfur dioksida, dan juga karbon monoksida. Responden diambil dari jarak 300 meter dari titik pengambilan sampel udara karena termasuk radius yang paling terdampak dan perlu adanya monitoring. Poin yang kedua yaitu kajian pustaka. Gambaran lokasi sampling berdasarkan Standar Nasional Indonesia nomor 197119.6 tahun 2005 tentang udara ambien bagian 6 bahwa penentuan lokasi pengambilan contoh uji pemantauan kualitas udara ambien sesuai dengan kriteria, yaitu yang pertama area dengan konsentrasi pencemar tinggi dan kepadatan penduduk tinggi dan memiliki seluruh wilayah studi, serta memperhatikan faktor meteorologi yaitu arah kecepatan angin dan faktor geografi. Oleh karena itu dipilihlah Jalan Raya Kalianak Surabaya, poin Jalan Water Monginsi di Jalan Pasar Karombasan Manado untuk digunakan sebagai titik pengambilan sampel. Lokasi analisis sampel di Laboratorium Fisika Udara dan Radiasi atau FUR Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit BTKLPP kelas 1 Medan yang bertempat di Jalan K. Haji Wahid Hasim nomor 15 Medan. Selanjutnya adalah pengertian parameter analisa. Teknik sampling udara ambien yaitu sampling kualitas udara pada media penerima polutan udara atau emisi udara. Parameter kadar sulfur nitrogen dioksida atau NO2 merupakan kelompok gas yang terdapat di atmosfer yang terdiri dari gas nitrogen oksida atau NO dan nitrogen dioksida atau NO2. Salah satu komponen utama yang memberikan kontribusi terhadap kualitas udara maupun kualitas air hujan. Pembentukan NO dan NO2 mencakup reaksi antara NO dengan lebih banyak oksigen membentuk NO2 melalui persamaan berikut ini. NO2 memiliki sifat berbau tajam, berwarna coklat, kemerahan, dan bersifat racun yang dapat menyerang paru-paru mengakibatkan kesulitan bernafas, batuk, dan berbagai gangguan pernafasan serta menurunkan visibilitas. Parameter kadar uji gas karbon monoksida atau CO. Hasil tertinggi dari pengukuran kadar CO menggunakan CO digital selama 5 menit pengukuran di satu titik pengukuran. Parameter karbon dioksida CO adalah hasil tertinggi dari pengukuran kadar CO menggunakan CO digital. Nah, CO merupakan suatu komponen tidak berasa, tidak berbau, dan tidak berwarna yang terdapat dalam bentuk gas pada suhu di atas 1920 derajat Celcius. Komponen ini mempunyai berat besar 96,5% dari berat air dan tidak larut di dalam air. Pengaruh
CO terhadap tubuh terutama disebabkan oleh reaksi antara CO dengan hemoglobin di dalam darah. Faktor penting yang menentukan pengaruh CO terhadap tubuh manusia adalah konsentrasi COHB yang terdapat di dalam darah. Semakin tinggi persentase hemoglobin yang terikat dalam bentuk COHB, maka semakin parah pengaruhnya terhadap kesehatan manusia. Konsentrasi COHB ini di dalam darah ini dipengaruhi secara langsung oleh konsentrasi CO dari udara yang terhidup saat bernafas. Kemudian parameter kadar dioksida, sulfur dioksida. Sumber-sumber SO2 buatan adalah pembakaran bahan bakar minyak, gas, dan batu bara yang mengandung sulfur tinggi. Pengaruh utama polutan SO terhadap manusia adalah iritasi sistem pernafasan. SO2 dianggap sebagai polutan yang berbahaya bagi kesehatan, terutama terhadap orang tua dan penderita yang mengalami penyakit kronis pada sistem pernafasan dan kardiovaskular, lebih sensitif terhadap kontak dengan SO2 dengan konsentrasi yang relatif rendah, misalnya 0,2 ppm atau lebih. Baku mutu SO2 dalam udara ambien di Indonesia mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang pengendalian pencemaran udara, yaitu sebesar 900 nanogram per meter kubik. Selanjutnya adalah metode analisa. Konsentrasi gas sulfur dioksida dapat dianalisis menggunakan spektrofotometer UV (VIS). Prinsipnya adalah gas sulfur dioksida SO2 diserap dan larutan penyerap tetrakloromerkurat membentuk senyawa kompleks diklorosulfonat merkurat dengan menambahkan larutan pararosanilin dan formaldehida ke dalam senyawa tersebut, maka terbentuk senyawa pararosalin metil sulfonat yang berwarna ungu. Konsentrasi larutan diukur pada panjang gelombang 550 nanometer. Metode penelitian. Yang pertama, menentukan titik sampling. Berdasarkan Standar Nasional Indonesia 197119.6 tahun 2005 tentang udara ambien bagian 6. Untuk penentuan lokasi pengambilan contoh uji pemantauan kualitas udara ambien sesuai kriteria, yaitu area dengan konsentrasi pencemar tinggi dan kepadatan penduduk tinggi, dan mewakili seluruh wilayah studi. Kemudian memperhatikan faktor meteorologi atau arah kecepatan angin dan juga faktor geografi. Nah, oleh karena itu ditentukan 4 titik jalan raya yang memiliki tingkat lalu lintas paling padat. Parameter uji yang digunakan yang pertama adalah NO2. Metode yang digunakan adalah Gris-Saltman menggunakan alat spektrofotometer. Metode Gris-Saltman didasarkan pada reaksi NO2 dengan asam sulfaninat membentuk suatu garam diazonium yang berpasangan dengan N1-naftil etilendiamin dihidroklorida membentuk suatu azodi yang sangat berwarna dan warna dihitung pada panjang gelombang 550 nanometer. Prinsip uji NO2 ini, gas nitrogen dioksida diserap dalam larutan Gris-Saltman sehingga membentuk suatu senyawa azodi berwarna merah muda yang stabil. Kemudian ditentukan melalui spektrofotometri pada gelombang 550. Preparasi sampel. Wadah sampel yang digunakan, peralatan dan pengawet yang digunakan. Menggunakan implier, labu ukur 100 ml, gelas ukur 100 ml, gelas piala 1000 ml, spektrofotometer UV 1800, kuvet 10 ml, beker gelas, dan botol Aquades. Bahan yang digunakan adalah asam sulfanilat, larutan asam asetat glasial, larutan induk naftil, larutan aseton, larutan induk nitrit, dan larutan standar nitrit. Cara pengambilan sampel. Udara terkontaminasi ditarik ke dalam larutan penangkap dan implier oleh pompa gas dan bereaksi dengan larutan perangkap. Ditempatkan di daerah tidak terkena matahari. Kecepatan diukur, kemudian larutan penangkap bereaksi dan dihitung kadar dengan
Cara stokiometri. Metode dalam bentuk diagram alir. Metode yang pertama, pembuatan larutan penjerap resettlement dengan cara dilarutkan, ditambahkan air suling, dipindahkan dalam labu ukur, ditambahkan larutan induk NADA, dan ditambahkan air suling. Kemudian analisa kadar NO2. Disusun, dipompa, kemudian dilakukan pengambilan contoh uji, dicatat laju alir, dimasukkan ke dalam kuvet, dan dibaca spektrofotometer pada gelombang 550 nanometer. Perhitungan menggunakan rumus NO2 sama dengan A per 100 dikali 46 per 49 dikali 1 per F dikali 10 per 1000 dikali 10 pangkat 6. Dengan keterangan A adalah berat NaNO2 yang ditimbang, 46 adalah berat molekul NO2, 69 adalah berat molekul NaNO2, F adalah faktor yang menunjukkan jumlah mol NaNO2 yang menghasilkan warna yang setara dengan 1 mol NO2. Menghasilkan 35 liter volume NO dan menghasilkan konsentrasi C1,8 mikrogram per nm pangkat 3. Metode yang selanjutnya adalah penentuan SO2 menggunakan alat spektrofotometer. Yang pertama, dibutuhkan standarisasi larutan natrium tiosulfat terlebih dahulu. Selanjutnya, dilakukan pengujian sampel. Pengujian sampel yang pertama dimasukkan ke dalam labu ukur 25 ml, ditambah larutan penjerap, ditambah larutan formaldehida, ditempatkan dengan air suling sampai volume 25 ml, dihomogenkan dan diukur absorbansi UV vis pada panjang gelombang 550 nanometer. Parameter uji CO menggunakan metode analisis NDIR menggunakan alat NADR Analyzer. Alat analisis gas CO bekerja atas dasar sinar inframerah yang terabsorpsi oleh analit. Sinar inframerah yang digunakan adalah sinar inframerah non-dispersif. Kemudian gas 0 berdasarkan kemampuan gas CO menyerap sinar inframerah. Di dalam detektor terdapat membran yang dapat mengukur fluktuasi tekanan contoh uji. Prosedur kalibrasi, dialirkan gas 0 pada alat dan tetapan pembaca 0. Nilai 0 disesuaikan dan dimasukkan ke dalam kurva kalibrasi. Cara pengujian contoh uji yang pertama, dikondisikan alat ukur, dipastikan dalam keadaan terkalibrasi, dihubungkan dengan wadah pengumpul berisi contoh uji gas CO, dilakukan pengukuran dan dicatat data yang diperoleh. Konsentrasi gas CO dibaca langsung dari pencatat recorder dengan satuan ppm. Konsentrasi kesatuan miligram nm pangkat 3 menggunakan rumus C sama dengan C1 dikali 28 per 24,45 dikali 1000. Hasil dan pembahasan. Hasil analisis uji kualitas NO2 udara ambien menghasilkan kadar sampel NO2 adalah 1,8178 mikrogram per nm pangkat 3. Besaran parameter uji tersebut masih memenuhi baku mutu berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 99 tentang pengendalian pencemaran udara dan dinyatakan aman untuk kesehatan manusia dan lingkungan. Yang kedua yaitu penentuan konsentrasi sulfur dioksida (SO2). Penentuan konsentrasi sulfur dilakukan berdasarkan SNI 197197 tahun 2005. Prinsipnya, SO2 diserap larutan penjerap tetrakloromerkurat 2 TCM sehingga membentuk senyawa kompleks. Reaksinya yaitu 2HgCl4 ditambah 2SO2 ditambah 2H2O atau air menghasilkan 2HgCl4SO3 2- ditambah 4H+. Sampel uji yang diperoleh direaksikan dengan larutan sulfamat yang berfungsi untuk menghilangkan ionun pengganggu. Larutan SO2 mudah hilang apabila terkena cahaya, oleh karena itu direaksikan dengan formaldehid sebagai pengawet. Larutan direaksikan dengan pararosalalin untuk membentuk senyawa kompleks. Reaksi yang terjadi pada penentuan SO2 dengan metode
pararosanilin ditunjukkan pada gambar tersebut. Pararosanilin klorida tambah H2COOH dan ditambah SO3H menjadi pararosanilin metil sulfonat. Hasil nilai konsentrasi gas sulfur dioksida menunjukkan bahwa nilai ambang batas yaitu sebesar 900 atau setara dengan 0,34 ppm sesuai peraturan pemerintah nomor 41 tahun 1999 dan Kepgub DIY nomor 153 tahun 2002. Oleh karena itu, kadar SO2 di kedua sampel menunjukkan kadar yang aman untuk kesehatan karena tidak melebihi nilai ambang batas. Apa sih resiko pencemaran udara terhadap kesehatan masyarakat sekitar? Masalah akibat pencemaran udara berupa gas NO2, SO2 terutama adalah gangguan pernafasan, di mana pemajanan yang lama akan terjadi peradangan dan kelumpuhan pada sistem pernafasan manusia. Sebagian besar responden dalam penelitian ini adalah bukan perokok, yakni sebesar 14 responden. Akan tetapi dari semua responden yang merokok, hanya satu responden atau persentasenya 5,3% yang status fungsi punya normal. Yang status fungsi paruhnya normal. Berdasarkan penelitian dari responden yang menyatakan perokok, satu orang menghabiskan rokok sebanyak 6 batang per hari. Satu orang lainnya menghabiskan 30 batang rokok per hari dan sisanya menghabiskan 12 batang rokok per hari. Orang yang terbiasa merokok akan menyebabkan perubahan struktural dan fungsi saluran pernafasan. Kandungan zat berbahaya seperti nikotin, tar, CO, dan lain-lain masuk ke dalam tubuh mengakibatkan keluhan pernafasan. Daftar pustaka saya berdasarkan 4 sumber. Yang pertama, dari Anugrah Y 2013 tentang faktor-faktor yang berhubungan dengan kapasitas vital paru pada pekerja penggilingan divisi batu putih di PT Sinar Utama Karya berdasarkan skripsi Universitas Negeri Semarang dan diakses tanggal 5 Juni. Badan Pusat Statistik 2014, Direktorat Jenderal PP dan PL, serta Jurnal Masito Ani 2018 tentang analisis risiko kualitas udara ambien NO2, SO2 dan gangguan pernafasan pada masyarakat di wilayah Kalianak, Surabaya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatiannya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.